Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan udah pada sholat maghrib. Oke, saya share screen dulu. Buat ngingetin aja, tolong masuk ke open course ITTS ACD, masuk ke kuliah 2025-2 mikroprosesor komputer arsitektur. Ini nomornya ID-nya 74 di situ. Oke. eh Pilihannya seperti biasa, bisa ngerjain kuis UTS UAS dari sekarang, boleh berkali-kali, nggak ada batas ngerjainnya, boleh sampai 100 kali ngerjainnya juga nggak apa-apa, supaya dapat nilainya bagus. Tapi dan satu lagi adalah nulis buku atau nulis paper jurnal. Ini masih nulis buku tulisannya di sini. Nulis buku boleh, nggak masalah. Eh, Kalau nulis buku bisa dipakai buat gantiin skripsi, cuman biasanya dosen lain suka pada ribut nih sekarang, pengennya jurnal. Jadi buku nggak apa-apa buat gantiin kuliah. Kalau yang skripsi, kalau bisa sih paper jurnal sih. Itu, itu aja ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bahasa assembler. Oke, saya akan kenalin dulu assembler itu apa sih. Nih, nanti kalau kita lihat bahasa assembler, kita akan dikasih bagian, kita lihat ininya lah. Nih hasilnya kayak assembler kayak gini bentuknya ya. Kayak gini, nanti ada bagian teks itu buat deklarasi buat linker, terus ini assemblernya, terus ini ada bagian data. Ini semua nanti terutama yang start sama data akan masukin ke RAM, memori. Kalau waktu di running dia akan masuk ke memori, gitu ya. Nah, ini jadi bentuknya ada bagian data, ada bagian tempat naruh variabel, ada bagian teks itu buat deklarasi di softwarenya, terus ada code segmen. Code tuh programnya nih, code segmen. Itu perintah-perintahnya adalah ini, perintah-perintahnya ada increment, ini naikin satu. Jadi isi array, isi apa, register counter ini dinaikin satu. Kalau increment naikin satu. Kalau move, pindahin dari variabel total, masukin 48 dimasukin ke total misalnya. Kalau add, tambahkan register A high sama B high. Jadi registernya dibagi dua nih, ada low sama high. Saking gedenya registernya. Kalau zaman dulu nggak ada ya, zaman dulu nggak ada. A, B doang. Register A, register B. Kalau sekarang ada I high, I low. Seru dah. Ini nambahin A sama B. Terus nilainya dimasukin ke A kalau nggak salah. Oke, masukin ke A. A tambah B, masukin ke A. Ini proses add ini dilakukan sama arithmetic logic unit. Kalau mask, ini fungsi AND, OR, segala macam mask. Itu pakai mask itu AND. Kalau masuk AND ya. Kalau move pindah. Nah, kalau udah ngerti kayak ginian, Anda bisa ngerti kenapa di tiap kuliah saya ada aljabar biner. Karena dalamnya komputer kayak gini. Dan aljabar biner itu dipakai waktu programming. Kerasa banget. Kita butuh aljabar biner waktu programming. Terutama kalau kita butuh masking, apa segala, regex, regular expression segala macam, itu aljabar biner di baliknya itu semua. Makanya semua kuliah saya rata-rata ada aljabar binernya tuh. Gitu. Beres ya? Nih. Nah, ini makhluk-makhluk ini benerannya bukan teks seperti ini, benernya 101010 sih. Jadi increment misalnya 1001, move tuh 1000, apa n tuh apa. Jadi 1010 nanti dimasukin ke apa? Encoder perintahnya di dalam prosesor, dia diterjemahkan. Oh, ini pengennya increment. Oh, ini pengennya move. Oh, ini pengennya apa. Jadi gitu tekniknya sebenarnya. Jadi ini bahasa assembler itu sebenarnya bahasa binernya tapi pakai bahasa manusia gitu. Jadi sebenarnya biner dalamnya. Ini langsung ngomong sama prosesor langsung.
Nah, ini saya kasih lihat, ini contoh ini aja ya, contoh satu program gini aja, satu program yang ini aja. Kita bahas dulu yang ini program bego banget sih sebenarnya. Tapi ini kita bisa ngelihat hubungannya antara prosesor sama sistem operasi. Bagian yang ininya, ini sistem operasi nih. Nih, sedang jalan nggak apa-apa. Ini direkam kok. Jadi kalau ada apa-apa bisa lihat rekamannya di apa di YouTube. Oh iya, saya nggak ada absen ya. Kalau mau bolos nggak apa-apa lah, cuek aja kok. Yang penting buat saya bukan absennya, yang penting buat saya adalah ngerjain kuisnya dari sekarang. Ini jujur aja nih. Beberapa anak kagak ngerjain kuis, bukan kuliah. Kemarin sih ada di kuliah jaringan, ada kuliah apa lagi nih, pada nggak ngerjain kuis. Udah gitu kan nilai harus masuk. Jadi nilai kita harus dimasukin ke Diknas. Bukan masukin ke kampus loh, hati-hati. Kampus juga ada database-nya, tapi harus didaftarin di Diknas. Karena Diknas nggak mau ada orang tiba-tiba jadi sarjana. Soalnya kejadian zaman dulunya sering kali orang tiba-tiba jadi sarjana, nggak pernah kuliah atau sarjana. Nah sekarang Diknas sebel banget. Jadi Diknas caranya semua kampus harus masukin nilai ke Diknas dan semua ijazah sarjana ada datanya di Diknas. Gitu, karena Diknas sudah tidak percaya sama kampus. Jadi akibatnya kita harus masukin nilai ke kampus, ke Diknas. Nah ini minggu ini udah deadline. Nah ini berapa anak santai-santai aja selama kuliah nggak pernah ngerjain kuis dan sebagainya. Pas mau deadline baru dia kerjain, ya udah bonyok dah lu. Ini satu anak siapa, si Rizal siapa ya tadi? Pak ini nilai saya, ya kita coba ya. Cuman kita nggak bisa janjiin bahwa nilainya bisa masuk. Soalnya ini bukan kampus urusannya, udah Diknas levelnya. Dan Diknas itu kalau udah nutup, nggak bisa masuk lagi, masuknya tahun depan lagi. Jadi tolong kuis segala macam kerjain dari sekarang supaya nilainya bagus. Jangan nunda sampai akhir dah. Jangan biasain kayak gitu, bukannya apa-apa sih. Nilainya jadi parah banget pada jeblok. Kalau bisa nego ke dosen-dosen, kalau bisa nego bikin buku atau apa biar bisa kerjanya bisa diberes di awal semua. Nah, sekarang saya masuk ke program yang ada kita di depannya. Ini. Di sini ada data namanya Hello World. Oke. Ada 0XA. Sebetulnya ini adalah ASCII-nya dari enter. Ini 0x1 enter nih ya. Terus ada variabel namanya MSG. Ditaruh di ini bagian ini taruh di memori nih. Memorinya isinya gitu doang. Ada hello world, ada enter, terus ada MSG. Nah, sekarang alas ya. Oke, balik lagi. Ya. Sekarang kita lihat programmingnya ya. Dia jadi MSG ini isinya adalah ada hello world sampai ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enter 14. Jadi ada 14 kali 8 bit deh. Karena ASCII itu satunya 8 bit. Jadi 3 kali 14 kali 8 bit itu panjangnya dari MSG ini. Jadi panjangnya adalah 14. Oke. Si 14 dimasukin ke register namanya EDX. Oke, ini register dalam prosesor Intel lah, EDX. Terus message yang mau ditulis, ini MSG ini, hello world sama ini dimasukin ke sini nih. CDX. Jadi ada dua. EDX, CDX. Terus kita masukin kode ke EBX, kodenya 1. Maksudnya saya pengen ngeprint ke layar. Oke. Terus jadi prosedurnya untuk call OS, ini OS nih, nge-call OS nih. Ini nih call OS-nya di sini, call OS-nya di sini. Kita kasih interrupt 80. Interrupt 80 adalah kode buat program bahwa panggil subroutine buat ngeprint yang ada di sistem operasi. Gitu. Jadi ini komunikasi antara si CPU dengan sistem operasi. Dia dengan cara interrupt 80. Oke. Interrupt 80 pas di call dia akan ngelihat ini. Ini semua akan dilihat. Pertama yang dilihat ada EAX ini 4. Kalau 4
berarti dia akan nge-write sistem write. Tapi write-nya kemana? Dia ngelihat EBX. Kalau satu dikeluarin di layar standard output. Message-nya mana ini? Message-nya ada di ECX, terus panjangnya ada di EDX. Jadi ini caranya sih sebenarnya. Jadi ini call, ini printnya kemana nggak tahu. Ini kita kasih tahu, printnya ke standard output, terus ini message-nya. Nah, selesai call ini, call yang kedua adalah exit. Jadi tetap 80 juga, tapi sekarang EAX-nya 1, dia exit. Jadi cuma gitu doang sih. Print hello world keluar, jadi programnya cuma gitu doang. Print hello world, enter, keluar. Programnya sepanjang ini sih. Oke, kita akan coba ya. Kita akan percobaan. Ini yang kita akan coba. Saya akan coba masuk ke sini. Saya gedein. Assembler lah. Oke. Belum diinstal. Oke. Assemblernya belum diinstal. Ini NISM belum diinstal. Saya install dulu ya. Sudo apt install NISM. Password. Oke. Jadi install dulu assemblernya. Belum diinstal. Oke, kita install assemblernya pakai apt install ASM. Assembler udah keinstall. Sekarang kita akan bikin source code-nya. Namanya apa tadi? Kita kasih nama hello lah. Hello ASM. Oke. Saya akan kasih nama hello ASM. Watch! Salah. Hello ASM. Oke. File kosong. Sekarang saya colong ini section.txt start sama data diambil semua nih. Copy. Masukin sini. Jadi cuma gini doang nih, program assembler cuma gini doang sih sebenarnya. Nggak ada yang istimewa-istimewa banget. Oke, kuncinya ini sebetulnya. Ini tergantung 080 tergantung sistem operasinya ya. 080 itu di Linux. Kalau Windows lain. Kalau di Mac lain. Jadi nanti harus dibaca sistem operasinya apa. Ini juga cara nge-call-nya beda-beda. Jadi tergantung sistem operasi. Ini harus dibaca banget nih, dua sistem operasi apa harus dibaca. Oke. Deh, mudah-mudahan ini Linux. Setahu saya ini Linux sih. Oke, udah. Save. Saya lihat ulang. Hello. Oke, ini dia programnya. Oke. Jadi dia cuman baca message ini, dimasukin ECX, panjangnya dimasukin EDX, dia EBX kasih tahu, dia kasih ke standard output, terus di EAX kita kasih 4, dia masuk ke system write, terus call kernel, terus yang selanjutnya adalah ini, exit, call 80 exit, EAX-nya 1. Oke, beres ya. Jadi EAX, EBX, ECX, EDX itu semuanya register di dalam CPU. Oke, itu register kita CPU Intel ya. Itu udah kayak gitu bentuknya. Kalau zaman dulu nggak kayak gini nih. Zaman dulu cuma A, B, C. Cuma gitu doang. A, B doang udah. Sama program counter. Nah, sekarang kita akan compile. Gedein lah. Compile pakai NISM -E -F elf hello ASM. Bentar. Oh, ini udah di Linux ya. NISM di Linux. Oke. Ini di compile. Extension ASM, dia akan bikin .o. Jadi object file. Oke, dari object nanti kita link ke i386 supaya jadi exe. Oke. Ini saya compile jadi objek dulu. Whoops. Coba. Waduh. Label alone online without colon error. Nggak tahu error di mana lah. Tanya. Ini ada error ya. Saya cek dulu pakai ChatGPT. Udah kayak males.
Jadi tanya ChatGPT aja. Check for error. Uh, breakdown issue di sebelah mana? Oh, ada spasi di sininya. Oh, underscore-nya hilang. Rese. Ini doang sih. Oke, 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 oke. Oke. Saya jadi errornya cuma gitu doang ya. Errornya kurang ini doang sih. Rese. Tuh, ini harus kasih spasi. Kalau nggak diedit aja lah. Alah. Hello SM. Jadi errornya di sini doang. Deh. Harusnya digituin. Cobain, percobaan. Bener nggak? Oke, saya ambil ininya ya. Saya ambil, mudah-mudahan bener. Udah, nggak ada error ya. Kalau kita lihat filenya, sekarang ada dua file, hello ASM sama hello object. Dia udah bikin object code. Objeknya kita link jadi image i386, pakai load ini LD di link -m elf i386. Oke, masukin nih. Jadi kita makanya i386 ya, bukan yang 64, ini 32 bit kategorinya sebenarnya. Deh, karena kalau kita lihat, ini ada 3 file, hello, hello ASM, sama hello. Yang exe-nya tuh hello, yang ini exe-nya. Ini source code-nya, ini object code. Oke, /hello buat jalaninnya, nanti akan keluar hello world. Enter, keluar hello world, tanda seru, enter, keluar. Selesai. Dah, gitu doang sih. Deh. Ini mainan assembler kayak gini. Oh, pakainya syscall. Do you want me to give you 64 bit? Cobain ya. Kita cobain 64 bit. Mau nggak ya? Yes. Ini iseng aja nih. Ini percobaan ya, 64 bit bisa keluar kagak? Nih. Ini makanya NASM 64 bit. Oke. Oke. Oh, makanya syscall dia beda nih. Dia beda ya. Yang tadi 32 bit tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan coba 60. Saya belum pernah nyoba juga 64 bit, iseng banget. Jadi kalau sekarang coding udah gombal lah. Tapi ya seru lah. Oke. Hello 64.asm. Oke. Ini hello-nya 64 bit. Dia kasih RAX1, RDI 1 standard output. Terus kita kasih tahu message-nya di mana. Terus panjangnya berapa, syscall. Terus exit-nya di RAX 60. Terus statusnya 0, syscall juga. Oke, udah beres. Sekarang kita akan compile. Kalau ini 64 bit ya. Kita akan compile, jadiin object code. Ini istilahnya compile. Kalau object code compile, kalau jadi exe itu link. Ini compile. Iyalah. Kok jadi gini lagi sih? Copy. Dari sini maunya kali. Klik kanan, copy. Mau nggak? Nggak mau. Oke. Terus kita link jadi exe. Load hello 64 object minus output hello 64.
Oke, sekarang kita jalanin. Coba kalau kita lihat file, yang 64 ada yang hello 64, hello 64 ASM, hello 64 object, ini hello ASM ASM. Saya akan jalanin hello 64 ya. Keluar sama sih outputnya, ya sama lah. Orang programnya sama. Cuman satu 32 bit, satu 64 bit, itu aja bedanya. Jadi assemblernya lain sih sebetulnya. Makanya oke, this is for Linux, Mac OS use different call number, segala macam lain. Windows juga lain. Jadi Windows lain, Linux lain, Mac OS lain. Makanya compilernya lain-lain buat ini. Nah, yang seru adalah gini ceritanya. Kalau kita bikin exe buat Arduino buat bukan di Linuxnya kita kan, ya, itu namanya cross compiler. Jadi kita compile bukan buat komputer yang kita pakai, buat komputer lain. Itu cross compiling. Gitu ceritanya, itu Arduino. Oke, ini udah beres. Jadi udah ngerti yang namanya assembler. Cuma gitu doang. Oke, ini saya tutup aja. Ini tutup aja. Susah banget sih. Oke, sekarang saya akan ini kalau dibaca intro-intronya gambarnya kayak gitu doang sih. Coba kita lihat gambar struktur bahasa assembler ya. Struktur bahasanya cuma gitu doang sih. Nah, itu aja kan. Ada arahan, terus ada dua ini ya, ada dua bagian. Satu start, ini bagian message-nya, apa codingannya ada di sini. Satu lagi buat data. Jadi cuma gitu doang sih. Ini buat compilernya yang atasnya. Terus ini yang bawahnya programnya, terus yang ini. Nah, yang ini kalau kita lihat yang ini nih buat 64 bit nih. Oke, ini 64 bit. Ini buat datanya sendiri. Gitu. Oh, dia nulisnya 10. Hello World 10. Tadi saya makanya 0xa. A tuh 10 ya. A tuh heksadesimal 10. Oh, ini kasih angka 10 aja sama dia. Jadi cara nulisnya bisa suka-suka sih. Kalau pakai desimal jadi 10, kalau di heksadesimal 0xa gitu kira-kira. Oke. Struktur bahasa assembler udah. Oke, sekarang kita lihat oh ini definisi code segment apa, data segment apa segala macam. Cuman saya punya waktu cuma sedikit lagi, 15 menitan lagi lah. Kayak masuk ke, kalau ngelihat assembly language instruction set bisa dilihat di sini. Ini ada instruction setnya. Ini instruction set artinya kumpulan perintah ya. Ini kumpulan perintahnya macam-macam. Ada add, ada subtract, ada increment, decrement, multiply, division, or x, segala macam. Ini banyak instruction setnya. Nggak usah diapalin gituan mah. Cuman tahu ada namanya instruction set gitu aja lah ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke simulasinya. Mana sih? Oke, ini ada simulator. Ada dua, yang bagus yang ini kalau nggak salah. Saya coba masukin yang ini dulu ya. Ini mudah-mudahan masih jalan. Oke. Ini jalan. Jadi di sini kita bisa lihat ini buat prosesor 8 bit. Prosesornya 8 bit. Oke. Di sini perintahnya kira-kira gini. Ini hello, ini ada hello, di sini ada hello. Ini hello bukan seluruh kalimat ini masuk loh, hati-hati. Hello di sini adalah address. Jadi ini masing-masing ini ditaruh di address sih sebenarnya. Di sini taruh di memori. Memori itu ada alamatnya. Masing-masing bit, masing-masing byte itu ada alamatnya. Jadi alamat hello ini dimasukin sini, masukin ke C. Ini point to sini. Point to hello Rajib. Ini hello Rajib bisa diganti hello ITTS gitu ya. Bisa diganti lah. Ini codingnya bisa diganti. Terus D ini ke 232 dia ngarahin ke output sini. 232 nggak tahu daerah mana, daerah sini ada 232 lah. Jadi ada beberapa bagian dari RAM ini yang keluarnya di sebelah sini output. Oke. Terus call print, halt. Nah, sekarang call print itu yang bawah ini print. Ini serunya kira-kira gini. Waktu start dia akan masukin alamat hello ke C, terus 232 ke D. Ini register ya, register C, register D. Call print, perhatiin dia push ini A kosong nggak ada isinya, B di push, terus 0 dimasukin ke B. Ini nggak ada hubungannya apa-apa sama yang atas. Yang terjadi adalah C yang ini
dimasukin ke dalam A. Jadi diambil karakternya dari C masukin ke A, terus A dimasukin ke D. D itu output. Kirim ke output, nanti ngeprint. H. Itu. Terus increment C, increment D, dinaikin 1. Oke. Masukin 1. Udah gitu, dia cek apakah di sininya, ini terminatornya 0 ya. Terminatornya 0. Apakah nilai C ini kan dia naikin satu-satu tak 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 tak, tak sampai ujung sebelah sini dia ke bawah nih 0. Kalau 0 compare kalau C sama dengan 0, oke. Kalau jam not zero, JNS adalah jam kalau not zero. Kalau not zero pindahin ke loop, muter lagi sampai keluar semua. Kalau udah semua, kalau udah 0 dia pop. Jadi pertamanya push, keluarnya pop. Gitu ya. Kenapa A sama B-nya di push? Supaya kalau ada nilai di A, itu nilai dulunya nggak ditimpa. Jadi kita push dulu, kita simpan dulu ke stack. Kita nyebutnya stack dia. Makanya ada stack overflow apa segala macam. Jadi harus ngerti cara kerja prosesor sih. Jadi waktu kita kerja, waktu kita masuk ke sini A sama B isinya apa nggak tahu. Bekas program lain nggak tahu lagi ngerjain apa, kagak tahu. Pokoknya kita pas masuk ke subroutine-nya kita lempar dulu dia ke ini ya, ke mana, ke stack. Ini AB masukin ke stack, terus B-nya diisi 0, terus dia ngeloop. Kalau udah selesai di pop, push, pop, terus return, selesai. Jadi kalau selesai, call print-nya selesai, HLT, halt, selesai. Jadi programnya cuma gitu aja. Ini sekarang kita akan jalanin. Oke. Clock speed 4 Hz, pelan banget. Oke. Kita akan jalankan assemble. Oke. Dia mulai. Loopnya ada di 1E. 1E. Ini 0E. Ada di 1E dia. Ini 1E nih. Terus, jadi ini ternyata datanya ada di sini. Data program ada di sini. Terus hello, addressnya 02. 02 mana 02? 0E. Bentar. Ini mah data nih. Oh, ini buat ngeprintnya ada di bawah sini nih. Ngeprintnya di bawah. Ini programnya nih atasnya. Oke. Print 17. Startnya 0E. Startnya 0E. Jadi startnya di sini nih. Oke. Assemble-nya udah, ngerannya gimana ya? Lupa saya. Oh, ini dia ada run ya. Atau step. Kita akan step aja ya. Coba step dulu. Jadi step hello dimasukin ke C. Ini perhatiin ABC-nya di sini ya. A, B, C, D di sini. Ini flag-flagnya. Ada zero, ada apa segala macam. Terus ada counter nih. Ini ada counternya nih ya. Counternya di E7. Mana? Alamatnya gimana sih ini? Gue nggak tahu deh. Kita jalanin ya pelan-pelan. Step 1. Nah, dia udah sampai ke sini. Berarti di sini sudah dimasukin hello-nya dimasukin ke C. C udah ada isinya. 02. Oke. Di sini udah masuk 02. Sekarang D-nya diisi. D akan diisi 232. 232 masih binary. Nanti hexadesimal itu berapa gitu. F berapa kali ya. Saya step lagi. Oke. E8. Jadi 232 adalah E8 dimasukin ke D. E8 tuh yang ini kayaknya. Ini E8 nih. Terus akan call print. Dia akan loncat ke sini nih. Push A. Oke. Step. Dia masuk ke push A. Dia masuk ke sini. Push A di sini. Oke. A mau di push. Tapi udah loncat ya. Sekarang kita step lagi. B-nya di push. Kebetulan A dan B isinya 0. Jadi di push nggak kelihatan apa-apa. Oh, tapi ini masuk ke sini dia. Oh, stack-nya ada di sini. Berarti ini stack. Oke. Sekarang kita B-nya kita bikin 0. Nggak kelihatan karena B-nya udah 0 dari awalnya. Sekarang kita akan loop. C itu H akan masuk ke... Kita akan masuk ke loop ya. Masuk ke loop. Nah, ini masuk ke loopnya.
Nah, sekarang H-nya akan dimasukin ke A nih. H ini tuh apa? ASCII-nya lupa apa? Coba kita cek. Ini 48. Ini 48 masukin ke A. Terus A akan dikirimin ke D supaya keluar di output yang ini. Nah, keluar nih H-nya nih. Keluar. Terus C-nya dinaikin 1, ini C-nya 02, D-nya E8. Akan ini increment 1, increment 1, next. Jadi 3, E8 jadi E9. Ini E9 sekarang. Saya gedein ya. Oke. Terus dia compare. C sama B 0 bukan. Sama nggak? Sama dengan 0 nggak? Karena belum 0, C-nya 0-nya di sini. Ini masih di H. Ini masih 0. Kita compare. Dia nggak 0, dia balik lagi ke loop ini, ke bagian yang ini. Ke sini. Oke, sekarang dia balik lagi. Sekarang kita akan masukin E kita masukin, ini kan hello. E-nya akan kita masukin ke A nih. Ini A-nya masih isinya 48, kita akan rubah. Sekarang jadi 65. Itu E. Sekarang E akan dikirim ke output. Step lagi. E sekarang. Itu. Kalau ini terusin aja sih. Naik 1, naik 1. Terus compare, balik lagi. L sekarang masuk. L gitu. Kalau di run langsung gini aja, langsung run langsung. L O spasi ITTS TTS tanda seru 0, stop, selesai. Jadi gitu. Nah, ini outputnya ada di sini nih ternyata. Outputnya dia. Kan 48, 65, 6C, 6C. Itu outputnya ada di sini nih, output nih. Jadi yang D itu 232 tuh startnya di sini nih. Set, ini output semua. Itu yang dikeluarin ke layar sebelah sini gitu ceritanya. Jadi outputnya masukin ke RAM juga sih. RAM-nya ngomong sama layar ini, kira-kira gini. Ini adalah simulator 8 bit yang sederhana. Perhatiin nama registernya blow on ya, A, B, C, D. Kalau tadi kan RAX, RA apa, namanya panjang-panjang ya. Itu kalau udah mulai main 64 bit kayak gitu tuh, registernya panjang-panjang. Kalau cuma 8 bit mah sebelum inilah caranya. Belajar awalnya sih mendingan dari 8 bit dulu, jadi kerasa. Oh, gini cara kerja prosesornya sih. Sebenarnya cuma gitu doang sih. Oke ya. Deh, coba kita lihat lagi yang kok hilang? Open course saya mana hilang Open course hilang. Oke. Pastiin Anda masuk ke course yang 74 ya? Berapa? Ini ya, yang 2025-2. Caranya adalah klik aja course sembarangan. Nanti ganti ID-nya jadi 74. Masuk, enrollment key-nya ITTS 2002 berapa tadi? 2023 deh, terus masuk. Oke, sekarang saya akan coba simulator yang satu lagi, yang ini. Kita percobaan aja. Jadi ini simulator semua sih, biar ngerasain. Wah, ini lebih horor, ini lebih serem. Di sini ada, tadi bisa keluar lagi gimana? Gue apain tadi ya? Oh, gue pencet apa nih? Kagak dipencet tuh keluar ginian. Ini ada arithmetic logic unit. Dah. Wah, ini mah jalan sendiri nih mah. Kagak dikerjain ini mah. Ada orang yang lagi make kali. Gue jadi ngeliat. Ini bisa kelihatan perintah-perintahnya. Assembly-nya nggak bisa gue klik. Ini kayaknya lagi dipakai ya. Ya ntar bisa coba-cobain lah yang ini. Nah, ini nih ada address, ada ini dalamnya prosesornya. Terus di sini, wah, horor nih kayaknya, ada yang lagi make atau apa ya, nggak tahu deh. Coba kalau gua reload gimana? Dia nggak bisa multi ini kayaknya, harus satu-satu, satu orang satu. Tapi kira-kira yang ini ada satu lagi sih buat dimainin kalau mau iseng, bisa. Gitu ya. Kalau nggak salah di sini juga ada source code-nya sih.
ada source code-nya. Lupa. Yang paling gampang yang tadi, yang pertama tuh. Yang bisa kita pakai main beneran. Yang itu 8 bit ya. Kalau ini mungkin lebih gede nih bitnya. Itu. Oke. Ini beres. Oke, jadi kita satu kuliah sudah beres. Open course. Oke. Coba lihat. Ini saya punya kecenderungan buat ngebut nih ya. Ini udah beres. NASM udah. NASM biasanya buat Linux. Buat Windows harusnya ada juga sih. Cuma nanti Windows beda di syscall-nya lain. Jadi ntar harus baca-baca sih. Karena assembler itu beda-beda untuk masing-masing arsitektur beda. Untuk Windows beda, Linux beda, macOS beda, semuanya beda dah. Nyebelin banget lah. Udah kayak gini. Makanya kita butuh compiler. Compilernya nanti buat Windows lain, buat Linux lain, segala macam lain. Nih, kira-kira itu. Beres. Oke, ini udah beres, saya tutup. Komputer sektor udah kebayang. Tadi ini bahasa Inggris udah kebayang. Sekarang kita punya waktu 5 menitan aja. Ini ada beberapa tutorial dari assembler. Ada contoh-contohnya di sini ya. Assembler. Ini gampang-gampang semua sih sebenarnya. Dicoba-coba aja. Ini instalasinya mah gampang banget, cuman gini doang. Ini kalau di Linux ya. Sarannya sih pakai Linux sih. Sarannya pakai Linux, bukannya apa-apa. Supaya rezekinya lebih lancar. Pakai Windows rezekinya lebih susah. Bukannya apa-apa. Yang bisa Windows banyak. Jadi kita saingannya sama banyak orang. Kalau Linux, yang bisanya sedikit. Jadi kita saingan sama sedikit orang. Probabilitas buat dapat kerjanya lebih tinggi gitu. Oke, ini assembly programming tutorial. Oke, ini bisa dibaca-baca. Ini bisa jadi buku sendiri sih kalau mau. Kalau mau iseng bisa jadiin buku aja nih. Tapi janganlah, nggak laku buku kayak gini, nggak ada yang mau baca. Ngapain? Oke, system call, coba lihat system call. Ini yang tadi buat Linux. Ini yang tadi, ini mengenalkan register. Oh, ini dia memori. Buat ngelihat yang namanya memori, ini bentuk memori kayak gini ya. Ada akumulator, ada base, ada data. Ini nama registernya. Ini seringkali kita pakai beneran buat counter. Terus ada AH, ada AL, ada EAX. Kalau EAX dia dapat 32 bit langsung. Kalau AH, AL itu 8 bit, 8 bit. Itu. Jadi penamaan register ngasih tahu itu data akan ditaruh sebelah mana. Kira-kira gitu. Jadi namanya ini penting nih. Oke. Jadi dia akan ditaruh, AH ditaruhnya antara 8 sama 16, bit 8 sama bit 16 atau situ. 8 bit bentuknya. Kalau AL taruhnya di 0 sampai 7, 8 bit juga. Kalau EAX kita akan 32 bit kita pakai semuanya. Itu kira-kira. Nah, kita ada instruction pointer, ada stack pointer. Nah, ini dia ngasih tahu si instruksi ada di address memori sebelah mana. Jadi memori itu ada alamatnya. Terus si register IP instruction pointer dia ngasih tahu sekarang kondisi pointernya lagi nunjuk ke bagian memori yang mana. Kalau stack pointer tadi kita kan tadi ngerjain push sama pop. Push itu ngasih tahu stacknya kita pushnya akan ditaruh di stack mana. Kalau di pop akan di pop sebelah mana gitu. Kalau di push dia akan naik 1, pop kurang 1 gitu. Itu stack. Jadi pas masuk ke dalam memori subroutine karena register jumlahnya terbatas, register yang lama supaya nggak ketimpa sama kerjaan yang ada di subroutine itu kita push dulu ke stack. Nanti dia selesai kerja di pop lagi semua. Yang seru cerita ini adalah kalau kita masuk ke subroutine di push kan. Dari subroutine dia masuk ke subroutine lain, di-push lagi. Masuk ke subroutine lain, push lagi. Masuk ke subroutine lain, push lagi. Sampai stacknya overflow. Itu namanya stack overflow tuh kayak gitu. Jadi kita masuk ke subroutine, di-push. Masuk ke subroutine, di-push. Masuk ke subroutine, pointernya geser terus dong, naik terus. Tidak balik-balik nih, tidak di-pop soalnya. Akhirnya dia overflow. Kalau overflow, datanya hilang. Programnya nge-hang. Itu namanya stack overflow gitu ceritanya.
Ya, terus ngerti sih kenapa ada istilah Stack Overflow. Ini ceritanya dari sebelah sini nih sebenarnya Stack Overflow. Oke, karena dia kalau ada lagi kerja apa, dia masuk ke subroutine. Kerja apa? Misalnya kan web server ada request, dia masuk ke subroutine buat handle request tadi, pindah di pop di push push push. Terus kerja, ada lagi request, push lagi kerja, ada lagi request, push lagi. Dan itu biasanya hacker ngerjain yang itu tuh, hacker bikin supaya si web servernya nge-push banyak, akhirnya overload. WSL, oh WSL Linux ya, Ubuntu tuh WSL. Ngapain pakai WSL, pakai Ubuntu aja kagok. Index buat ini ada kontrol juga. Ini ada flag-flagnya ya, overflow flag, direction flag, ini flag-flagnya banyak banget. Ini kalau mau serius bisa belajar kayak ginian, tapi intinya sih kita belajar dari sini doang sih. System call itu kalau pakai yang 32 bit tadi ya. Oh, ini masih yang sorry, system call. Ini pakai yang 32 bit system call, makanya system call. Bisa dilihat sih. Oke. Ini nanti bisa dibaca-baca semua di sini. Oke. Ini udah 645 dah. Ntar. Silahkan diobok-obok. Oke. Tolong kasih tahu Ilyasa sama yang lain, tolong kasih tahu. Jadi kalau mahasiswa mau ikutan aja, nggak masalah sih. Kalau mau nanya-nanya apa yang OOT juga nggak apa-apa sih. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ini soalnya kalau saya keterusan nanti dosen yang satu lagi bakal keblokir soalnya. Nggak bisa masuk. Kacau. Oke, terima kasih. Kita lanjut minggu depan ya. Coba gua cek dulu kalender. Ada masalah nggak minggu depan? Oke, ini minggu ini. Minggu depan tuh tanggal 6. Oke. Semoga nggak ada apa-apa nih. Ini Intek ngapain ya gua? Lupa. Ini ada apa ya? Tanggal jam 1. Pokoknya ada sesuatu nih. Tapi mudah-mudahan jam 4.30 nggak masalah minggu depan. Ini kayaknya aman semua sih. Tolong kasih tahu aja semua mahasiswa, kasih tahu di grup kalau mau ikutan silahkan. URL-nya saya posting ya, kuliah saya yang jam 7 juga saya posting aja deh. Ini saya posting semua nih. Saya taruh di chat ya. Nih, oke. Jadi ada URL apa kuliahnya di open course, ada URL Zoom-nya, ada enrollment key-nya juga. Kalau yang ntar jam 7, ethical hacking. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Prof, minggu izin, depan. Prof. Hah? Izin, tadi ada sedikit miss. Ya, Jadi ini ada yang based on project terkait dengan teman-teman yang jaringan nirkabel itu oke. ikut di mikroprosesor. Oh gitu. Iya. Oke. Terus? Nah, terus ini tadi karena sebetulnya itu kaitannya sama mahasiswa konversi.